Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Risa memandang keluar jendela kaca setinggi langit-langit, menyeruput kopi luwak yang baru diseduh. Matahari pagi Jakarta baru saja menyentuh puncak gedung-gedung pencakar langit, memantulkan cahaya ke kolam renang infinity yang terbentang di balkon apartemen pentousenya. Pemandangan itu adalah manifestasi dari kehidupan yang ia bangun, sempurna, mewah, dan tampaknya tidak tergoyahkan. Apartemen senilai 30 miliar rupiah ini, bersama dengan rumah mewah di Pondok Indah, adalah simbol kemitraan bisnis dan pernikahan yang solid, atau begitulah yang Risa yakini. Suaminya, Bima, adalah seorang pengembang properti ulung, tampan, dan karismatik, 11 tahun lebih tua darinya. Risa, di sisi lain, adalah direktur kreatif di perusahaan media digital yang didirikannya sendiri. Mereka adalah pasangan kuat di lingkungan sosialita Jakarta. Risa yang anggun dan Bima yang percaya diri. Selama 8 tahun, kehidupan mereka berjalan mulus, didorong oleh ambisi dan kekayaan yang terus bertambah. Namun, beberapa bulan terakhir, ada retakan halus yang mulai terasa. Bima menjadi lebih tertutup, ponselnya selalu tertelungkup, dan ia seringkali terjaga hingga larut malam di ruang kerjanya. Risa menganggapnya sebagai tekanan proyek baru, tidak lebih. Pagi itu, Risa memutuskan untuk bersikap proaktif. Mereka telah merencanakan sarapan bersama, tetapi Risa perlu mengambil berkas penting dari ransel kerja Bima yang tertinggal di ruang kerja sebelum meeting pagi. Bima sedang mandi, dan kesempatan itu terasa aman. Ruang kerja Bima berbau kulit mahal dan tembakau halus. Risa menemukan ranselnya, tetapi saat ia meraih berkas di bagian depan, matanya tertuju pada sebuah folder tipis berwarna coklat yang terselip di balik tumpukan majalah properti. Folder itu tidak seharusnya ada di sana. Dengan jantung berdebar kencang, Risa menariknya keluar. Di sampulnya, hanya ada tulisan cetak miring, Proyek Keadilan, B. Risa membuka folder itu. Isinya bukan cetak biru bangunan, melainkan dokumen-dokumen legal. Matanya dengan cepat menyaring halaman demi halaman, dan udara di paru-parunya seolah membeku. Di halaman pertama, ada draft gugatan cerai. Risa hampir menjatuhkan folder itu. Tangannya gemetar hebat. Ia memaksa dirinya untuk tenang, bersandar di meja, dan membaca lebih detail. Gugatan itu bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan. Itu adalah serangan finansial total. Bima berencana menceraikannya dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Sebuah frasa klise yang menutupi niat sebenarnya. Namun, poin yang paling mematikan adalah tuntutan pembagian harta gonogini. Bima telah memanipulasi angka-angka dan klaim kepemilikan. Dokumen itu secara licik menyatakan bahwa rumah Pondok Indah, senilai 17 miliar rupiah, adalah aset yang diperolehnya sendiri, meskipun Risa telah menyuntikkan modal awal dari penjualan properti orang tuanya yang diwariskan kepadanya sebelum pernikahan. Rekening bank bersama, yang mayoritas diisi dari keuntungan perusahaan Risa, kini diklaim sebagai dana investasi Bima pribadi. Bahkan, draft itu mencantumkan klaim atas 70% dari saham perusahaan Risa, dengan dalih bahwa Bima adalah pemberi pinjaman modal awal. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah perampokan berencana. Air mata Risa terasa panas di pipinya, tetapi ia segera menyekanya. Bukan saatnya menangis. Amarah yang dingin dan tajam menggantikan rasa sakit. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah mempercayai Bima secara mutlak. Bima tidak hanya mencintai uangnya, ia berniat menghancurkannya. Detik berikutnya, Risa mendengar suara air mandi berhenti. Bima akan keluar sebentar lagi. Risa harus bertindak cepat. Ia mengambil ponselnya dan memotret setiap halaman penting dalam folder itu. Klaim aset, tanggal pengajuan gugatan yang direncanakan, seminggu dari sekarang, dan nama firma hukum yang bekerja sama dengan Bima. Kemudian, dengan hati-hati, ia mengembalikan folder itu ke tempat asalnya, memastikan tumpukan majalah kembali menutupi folder Proyek Keadilan tersebut. Risa berjalan keluar dari ruang kerja Bima tepat sebelum suaminya melangkah keluar dari kamar mandi, dibalut handuk putih. "Sayang, kamu sudah bangun? Kopi sudah siap, ya?" Sapa Bima,
Senyumnya lebar dan hangat seperti biasa. Senyum yang kini terasa seperti topeng kotor di mata Risa. Ya, aku sudah di dapur. Aku tadi ambil chargerku di tasmu. Kok tidak ada ya? Risa berbohong dengan tenang. Suaranya terdengar normal, meskipun di dalam dadanya bergemuruh badai. Charger? Mungkin ketinggalan di kantor. Riz. Tidak apa-apa. Sini, cium aku, kata Bima, menarik Risa ke pelukannya. Pelukan itu terasa dingin, menjijikan. Risa membalasnya, memaksakan senyum sempurna. Tentu, sayang. Ayo cepat. Aku lapar. Kita harus segera meeting hari ini. Bima pergi berpakaian, sementara Risa berdiri diam di dapur, menatap bayangannya di cangkir kopi yang memantulkan langit-langit. 7 hari. Bima berencana menghancurkannya dalam 7 hari. Risa kini punya waktu yang sama. Ia harus membersihkan papan catur sebelum Bima sempat memindahkan bidak pertama. Di bawah meja, jari-jari Risa mengetik pesan singkat ke nomor kontak bernama Devi, Hukum, di ponselnya. Urgent. Pagi ini. Kopi di kantor. Kita ada proyek besar. Sangat mendesak. Permainan telah dimulai. Lampu neon di lobi kantor Risa bersinar dingin. Kontras dengan teriknya matahari Jakarta yang menyengat di luar. Risa tidak merasakan panasnya. Ia hanya merasakan urgensi yang membakar di dalam dirinya. Pukul 9 pagi, tepat setelah Bima pergi ke kantornya dengan ciuman selamat tinggal yang pura-pura manis, Risa membatalkan semua jadwalnya. Ia menunggu di ruang rapat pribadi di kantornya, tegang namun fokus. Pintu terbuka, dan Devi masuk. Devi bukan hanya seorang penasihat keuangan. Ia adalah teman lama Risa, seorang wanita cerdas dengan latar belakang hukum dan keuangan, yang kini mengelola investasi pribadi Risa. Proyek besar apa yang harus kita kerjakan di hari Jumat yang indah ini? Risa? Kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu. Devi bertanya, meletakkan tas Hermesnya dan mengeluarkan laptop. Risa tidak membuang waktu. Ia mengunci pintu ruang rapat. Lebih buruk dari hantu. Dev. Aku melihat iblis. Risa menyodorkan ponselnya, menunjukkan foto-foto yang ia ambil dari folder Proyek Keadilan, B. Devi, yang biasanya tenang dan tanpa ekspresi, membutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap informasi itu. Dia membolak-balik foto draft gugatan cerai, klaim aset, dan surat-surat dari firma hukum, Suryadio Partners. Sebuah firma yang terkenal karena taktiknya yang agresif dan seringkali licik. Bajingan, desis Devi, sebuah kata umpatan langka dari bibirnya. Dia berencana mengajukannya minggu depan. Dan dia mengklaim rumah pondok indah itu aset pribadinya? Itu bohong. Aku ingat betul, 60% dananya dari penjualan properti warisan orang tuamu. Sisanya dari keuntungan perusahaanmu, bukan pinjaman modal darinya. Risa mengangguk. Napasnya dangkal. Itu yang dia klaim. Dev. Dia juga mengklaim 70% saham perusahaanku. Mengatakan dia adalah malaikat investor pertama. Aku memberinya posisi direktur utama sebagai bentuk penghormatan, bukan karena dia mendanai mayoritas perusahaan. Taktik kotor. Simpul Devi, menutup laptopnya. Ini bukan perceraian biasa. Ini pembunuhan finansial. Dan dia menggunakan Suryadi, yang berarti dia serius. Mereka akan mencoba mengunci semua aset pada hari pengajuan gugatan. Risa bersandar di kursi. Jadi, 7 hari. Aku punya 7 hari untuk membersihkan papan catur sebelum dia memindahkan pion pertamanya. Aku ingin dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak sepeser pun dari uangku, apalagi rumah itu. Devi tersenyum tipis, senyum yang memancarkan aura berbahaya. 7 hari? Itu waktu yang mewah untuk kita. Risa, beruntung bagimu. Bima terlalu sombong dan ceroboh. Dia percaya semua aset sudah terikat di bawah hukum pernikahan, tetapi kita beroperasi di luar itu. Mereka segera membuat daftar inventaris aset, membaginya menjadi 3 kategori. Kategori A, aset atas nama Risa sepenuhnya, mudah dipindahkan. Ini termasuk beberapa rekening investasi, koleksi perhiasan tinggi, berlian dan emas fisik,
dan beberapa properti komersial yang dibeli Risa sebelum menikah. Kategori B. Aset atas nama bersama, perlu tanda tangan otoritas cepat. Ini adalah rekening bank operasional yang besar, saham minoritas di beberapa startup, dan mobil-mobil mewah yang terdaftar atas nama Risa Bima. Kategori C. Aset utama yang menjadi target, paling berisiko. Rumah mewah Pondok Indah, 17 miliar rupiah. Walaupun sebagian besar dananya milik Risa, sertifikatnya terdaftar sebagai harta bersama. Saham mayoritas di perusahaan Risa. Meskipun Bima mengklaimnya, bukti kepemilikan Risa kuat, tetapi proses pengadilan bisa memakan waktu lama dan merusak bisnis. Risa menunjuk kategori C. Rumah ini yang akan membuatnya paling histeris. Dia sangat bangga dengan alamat itu. Bisakah kita jual? Secara teknis, iya, kata Devi. Berpikir cepat. Meskipun itu harta bersama, kamu memiliki hak untuk menjualnya jika ada pembeli tunai dan prosesnya cepat. Notaris yang bekerja sama dengan kita bisa memprosesnya. Bima terlalu sibuk dan sombong untuk memeriksa scan dokumen yang dia tanda tangani untuk persetujuan renovasi atau investasi properti baru. Kita harus memalsukan atau mendapatkan tanda tangan persetujuan darinya tanpa dia sadari isinya. Lakukan, perintah Risa. Suaranya sedingin baja. Jual rumah itu. Jual dengan cepat. Bahkan jika harus sedikit di bawah harga pasar. Kita butuh uang tunai itu keluar dari aset properti yang mudah disita. Risa kemudian memberikan Devi otoritas penuh atas semua rekening kategori A dan B. Mereka menyusun rencana terperinci. Hari 1, Jumat identifikasi penuh, penentuan taktik, dan menghubungi maklar terpercaya Risa untuk penjualan rumah super cepat. Hari 2-3, akhir pekan memindahkan kategori A ke rekening offshore di Cayman Island, yang telah disiapkan Devi untuk keperluan bisnis yang dirahasiakan. Hari 4-6, Senin Rabu menyelesaikan penjualan rumah, mencairkan dana kategori B, dan mengatur penutupan rekening bersama. Dia akan menyadari sesuatu yang aneh saat hari-hari terakhir. Peringat Devi. Risa tersenyum pahit. Aku akan membuatnya sibuk. Aku akan bersikap seolah aku adalah istri paling bodoh dan paling penurut di dunia ini. Aku akan memberinya ilusi bahwa dia sedang menang. Dev. Biarkan dia menikmati minggu terakhirnya sebagai suami yang licik. Malam itu, Risa pulang. Ia melihat Bima di ruang tamu, sedang menonton berita ekonomi. Risa mendekat, memeluk Bima dari belakang, dan berbisik manja. Sayang, akhir pekan ini, bisakah kita makan malam di luar? Aku rindu menghabiskan waktu berdua seperti dulu. Bima terlihat sedikit terkejut, namun dengan cepat tersenyum. Tentu, sayang, apapun untuk istriku. Di dalam pelukannya, Risa tahu, setiap sentuhan, setiap kata manisnya mulai sekarang adalah kebohongan yang disajikan dengan indah, sebuah pembalasan yang akan segera ia nikmati. Dia telah menemukan dokumen kunci itu, dan kini, ia memegang kunci kehancuran Bima. Akhir pekan dimulai dengan kecepatan yang memusingkan, bagaikan balapan melawan waktu di mana hadiahnya adalah kebebasan Risa dan hukumannya adalah kehancuran Bima. Risa dan Devi bekerja tanpa henti, memanfaatkan jaringan profesional Risa yang luas dan koneksi terpercaya Devi di dunia perbankan offshore. Hari 2, Sabtu operasi migrasi data. Risa menghabiskan pagi itu di rumah, bersikap seperti istri yang ideal. Ia memasak sarapan mewah dan mengajak Bima bermain tenis di klub eksklusif. Bima, yang pikirannya sibuk dengan rencana gugatan cerai, menyambut perhatian Risa yang tiba-tiba ini dengan senang. Ia menganggap ini adalah perpisahan yang tenang, sebelum badai gugatan ia luncurkan. Saat Bima pergi menemui seorang klien penting di sore hari, Risa dan Devi memulai operasi migrasi data. Kategori A, yang sebagian besar adalah aset investasi non-liquid dan koleksi perhiasan, menjadi fokus pertama. Perhiasan dan emas fisik Risa senilai miliaran, yang selama ini disimpan di brankas bank atas nama pribadi Risa, langsung dipindahkan ke brankas baru di lokasi yang aman, di luar jangkauan hukum domestik.
Devi mengatur likuidasi cepat beberapa saham berisiko tinggi di pasar Asia yang terdaftar atas nama Risa. Uang tunai digital hasil likuidasi itu kemudian ditransfer secara bertahap melalui serangkaian transaksi kecil, yang tampak seperti aktivitas perdagangan normal, menuju rekening trust yang baru dibuka di Kepulauan Cayman. Kita tidak bisa membuatnya terlihat seperti transfer masif satu kali. Itu akan memicu notifikasi bank. Jelas Devi melalui panggilan video terenkripsi. Aku memecahnya menjadi 50 transaksi kecil. Bima tidak akan melihatnya. Dia terlalu fokus pada angka besar. Hari 3. Minggu mempersiapkan tanah longsor. Risa tahu tantangan terbesar adalah kategori C. Rumah pondok indah senilai 17 miliar rupiah. Pagi itu, Risa menghubungi maklar ajaib andalannya, Rio, seorang profesional real estate yang terkenal karena kemampuannya menjual properti mewah dalam hitungan jam. Rio, aku butuh kau jual rumah pondok indah. Sekarang. Bukan minggu depan. Bukan bulan depan. Sekarang, kata Risa dengan nada yang tidak menerima penolakan. Rio terkejut. Bu Risa, rumah itu aset ikonik. Kenapa terburu-buru? Investasi besar baru. Rio. Kami butuh uang tunai segera. Kami akan menjualnya cash only, dan aku bersedia potong 5% dari harga pasar untuk pembeli yang bisa menutup transaksi dalam 4 hari ke depan. Jelas Risa, membuat Rio terperangah. Potongan harga itu adalah umpan yang tak tertahankan di pasar properti elit. Pada sore hari yang sama, Rio berhasil menemukan kandidat kuat. Seorang konglomerat yang baru kembali dari luar negeri yang bersedia membayar tunai dan menutup transaksi secepat kilat. Sementara Rio bernegosiasi, Risa mulai memainkan peran terbesarnya. Ia menghampiri Bima, yang sedang membaca laporan keuangan di teras. Sayang, Risa duduk di pangkuannya, bersikap genit. Aku baru bicara dengan Rio. Ingat properti baru yang kita rencanakan di Bali itu? Ternyata ada masalah legal kecil dengan tanahnya. Aku butuh tanda tanganmu untuk 2 dokumen ini, hanya untuk memastikan kita mengamankan pembelian itu. Kalau tidak, kita kehilangan deposit kita. Risa menyodorkan 2 dokumen. Yang pertama adalah surat kuasa untuk Rio sebagai agen penjual, dan yang kedua adalah surat persetujuan penjualan rumah, yang diselipkan Devi di antara dokumen-dokumen boilerplate, standar, investasi. Judul di dokumen tersebut sengaja dibuat samar, persetujuan pengalihan jaminan properti untuk proyek Bali. Bima, yang sedang asyik memikirkan bagaimana ia akan menghabiskan uang hasil rampasan dari Risa, bahkan tidak membaca detailnya. Ia hanya melihat logo perusahaan Risa dan kata-kata, proyek Bali. Astaga, Risa, kau selalu membuatku harus menandatangani hal-hal saat aku sibuk. Gerutunya. Mengambil pena. Ya. Di mana aku harus tanda tangan? Sini. Beres. Risa merasakan gelombang kemenangan yang dingin. Tanda tangan di dokumen persetujuan penjualan rumah mewah senilai 17 miliar rupiah itu didapatkan hanya dengan rayuan kecil dan kebohongan yang manis. Terima kasih, sayang. Kamu memang suami terbaik, bisik Risa, mengecup pipinya. Kunci utama kategori C kini ada di tangannya. Hari 4. Senin pencairan dan penutupan. Senin adalah hari likuidasi besar. Devi dan timnya mencairkan semua aset kategori B, rekening bank operasional dan saham minoritas. Mereka menggunakan alibi yang kuat. Dana itu dialihkan ke rekening holding proyek Bali yang baru dibuat, nama rekening palsu yang dibuat Risa untuk menipu Bima. Di sore hari, notaris yang bekerja sama dengan Rio dan Devi menyelesaikan semua persiapan untuk penjualan rumah. Dokumen persetujuan Bima sudah sah. Rumah 17 miliar itu kini secara legal berada di ambang pergantian kepemilikan. Meskipun Risa lelah, ia memastikan ia tetap tampil prima. Malam itu, ia dan Bima makan malam di restoran mewah. Bima tampak bersemangat, bercerita tentang rencana perjalanannya ke Eropa dalam waktu dekat. Mungkin untuk merayakan kebebasan finansialnya setelah cerai. Risa hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tahu Bima akan bepergian minggu depan, tetapi Bima tidak akan tahu kemana uangnya pergi. Minggu ini terasa menyenangkan. Riz, kita harus lebih sering seperti ini.
kata Bima, memegang tangannya. Risa balas menggenggamnya, tetapi dalam hati ia berpikir, "Ya, ini memang menyenangkan, Bima. Menyenangkan melihatmu menggali kuburanmu sendiri." Kekacauan finansial Bima akan terjadi dalam 72 jam ke depan, dan Risa memastikan, ketika itu terjadi, ia sudah jauh di atas cakrawala. Hari 5, Selasa penutupan jual beli kilat. Selasa pagi terasa seperti titik didih. Tidak ada waktu untuk keraguan. Tidak ada waktu untuk rasa sentimental. Risa bangun, menatap kamar tidur utama yang mewah, kolam renang infinity, dan taman terawat. Semua pemandangan yang akan segera menjadi kenangan. Ia merasakan perpaduan aneh antara duka karena kehilangan rumah yang penuh kenangan palsu, dan kegembiraan yang dingin atas kemenangan finansial yang akan datang. Pukul 10 pagi, Risa, Devi, dan Rio bertemu di kantor notaris yang netral, bukan kantor notaris yang biasa digunakan Bima. Pembeli, seorang konglomerat tua yang diwakili oleh pengacaranya, tidak membuang waktu. Transaksi ini murni tunai dan cepat, persis seperti yang diminta Risa. Bima, yang saat itu sedang menghadiri pertemuan penting di luar kota untuk proyek properti, sama sekali tidak curiga. Ia mengira Risa sedang sibuk dengan urusan proyek Bali yang ia setujui. Di meja marmer notaris, Risa duduk tegap. Dokumen legal yang ia peroleh dari Bima kini menjadi senjata sahnya. Surat persetujuan penjualan yang ditandatangani Bima dengan santai di teras 2 hari lalu, kini menjadi dasar hukum pengalihan hak. Total pukul 16.15 miliar rupiah telah ditransfer ke rekening penampung Anda, Bu Risa, ujar notaris dengan suara profesional. Setelah semua ditandatangani, sertifikat hak milik rumah di Pondok Indah itu akan resmi beralih nama kepada Tuan Lim. Risa mengangguk, tanpa menunjukkan emosi apapun. Ia menandatangani tumpukan dokumen dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak menjual rumah. Ia menjual sangkar emas yang hampir menjebaknya. Setelah proses penandatanganan selesai, Rio menyerahkan Risa sebuah bank draft untuk saldo sisa yang ditransfer ke rekening holding Devi. Rio berbisik, "Ini penjualan tercepat dalam karir saya, Bu Risa. 4 hari. Luar biasa." "Kerja bagus, Rio," jawab Risa. Matanya tertuju pada Devi. Devi memegang bank draft itu dengan serius. "Uang ini tidak boleh masuk ke rekeningmu di Indonesia. Kita akan langsung memindahkannya." Dalam beberapa jam, dana pukul 16.15 miliar rupiah itu telah melalui serangkaian bank perantara dan bergabung dengan aset kategori A di rekening offshore Risa. Rumah mewah itu, sangkar yang ia klaim sebagai miliknya, kini secara resmi menjadi milik orang lain, dan Bima bahkan tidak menyadarinya. Hari 6, Rabu mengosongkan panggung. Dengan penjualan rumah yang sudah final, Risa memiliki 48 jam sebelum Bima mengajukan gugatan cerai. 2 tugas besar menantinya, memindahkan sisa aset kategori B, mobil mewah dan lukisan koleksi, dan, yang terpenting, mengosongkan rumah. Risa menghubungi layanan logistik premium, menyamar sebagai klien yang mendadak pindah ke luar negeri karena alasan bisnis mendesak. Ia menginstruksikan mereka untuk mengemas dan mengangkut semua barang pribadi miliknya, serta semua perabotan dan dekorasi yang ia beli sendiri, ke gudang penyimpanan rahasia yang disewa Devi. "Aku harus memastikan dia tidak melihat apapun yang mencurigakan, Dev," kata Risa di telepon, saat ia melihat para pekerja mengemas patung marmer berharga. "Bima ada di mana?" tanya Devi. "Dia bilang ada rapat investor sampai larut malam. Tapi aku yakin dia bertemu pengacaranya untuk memastikan semua sudah siap untuk hari Jumat. Dia terlalu percaya diri." Risa mencibir. Proses pengosongan rumah berjalan nyaris seperti adegan film. Risa memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Lukisan-lukisan senilai jutaan dolar miliknya di dinding segera digantikan dengan cetakan kanvas murah yang dibeli Rio sebagai pengalih. 3 mobil mewah, 2 atas namanya, 1 atas nama bersama, dijual ke dealer kolektor dengan harga yang lumayan dan hasilnya ikut masuk ke rekening amannya. Hanya tersisa 1 mobil Bima di garasi. Risa meninggalkan rumah itu pada Rabu malam, tepat ketika langit mulai gelap. Ia membawa hanya 1 koper berisi pakaian dan laptopnya. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain,
menyentuh dinding yang telanjang, marmer yang dingin, dan merasakan kehampaan. Ini bukan lagi rumahnya. Ini adalah panggung yang ditinggalkannya, siap untuk kejutan sang aktor utama. Hari 7. Kamis ulang tahun palsu dan finalisasi. Kamis adalah hari terakhir. Hari di mana Risa harus memainkan peran sebagai istri yang terbodohi untuk terakhir kalinya. Risa memesan kamar di Hotel Bintang 5 di pusat kota, tempat ia akan tinggal hingga pengajuan cerai resminya sendiri. Sore harinya, Risa kembali ke rumah Pondok Indah untuk mempersiapkan ulang tahun pernikahan palsu yang ia janjikan kepada Bima. Sebenarnya, hari itu bukanlah tanggal pernikahan mereka, tetapi tanggal di mana Bima berencana bertemu pengacaranya untuk finalisasi dokumen. Risa menyalakan lilin, memasak hidangan favorit Bima, yang ia bungkus dari restoran mahal, dan mengenakan gaun malam yang indah. Ketika Bima pulang, ia tampak terkejut dan sedikit cemas. "Sayang, kenapa ada semua ini?" Bima bertanya, mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlihat tegang. Ia pasti baru saja kembali dari pertemuan dengan pengacaranya. "Ulang tahun pernikahan kita yang ke-8. Sayang, lupakan pekerjaanmu malam ini." Risa berdusta dengan mata berbinar. Bima terpaksa memainkan perannya. Ia memeluk Risa, merasakan kehangatan yang ia akan buang besok. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja merayakan malam terakhir di rumahnya sendiri yang kini sudah dijual. Saat Bima pergi tidur, mabuk oleh anggur mahal dan kebohongan Risa, Risa duduk di ruang tamu yang sudah kosong dari semua emosi. Semua aset telah dipindahkan. Semua dokumen sudah aman di tangan Devi. Tepat pukul 12 tengah malam, Risa mengirim satu email terakhir ke Devi. "Papan sudah bersih. Operasi selesai." Kemudian, Risa meninggalkan rumah itu untuk selamanya, membiarkan pintu utama menutup di belakangnya dengan suara klik lembut. Rumah 17 miliar itu kini hanyalah cangkang kosong yang menunggu tangisan histeris pemilik lamanya. 7 hari sudah berlalu. Besok adalah hari di mana Bima akan mengajukan gugatannya, tetapi yang akan ia temukan hanyalah kehancuran finansialnya sendiri. Risa bangun di ranjang empuk kamar suite Hotel Bintang 5 yang telah ia sewa. Pagi itu, Jumat, adalah hari yang seharusnya menjadi awal kehancuran Risa di tangan Bima. Sebaliknya, itu adalah hari kemenangannya. Ia mengenakan gaun sutra, memesan sarapan mewah, dan membuka laptop. Tidak ada lagi rasa bersalah, hanya kepuasan yang dingin. Devi mengirimkan laporan akhir. Semua dana dari penjualan rumah senilai pukul 16,15 miliar rupiah telah dicairkan dan dialihkan. Devi tidak hanya memindahkannya ke rekening offshore, ia mendiversifikasikannya ke dalam bentuk yang nyaris tidak bisa disita oleh pengadilan domestik, bahkan jika Bima berhasil membekukan asetnya. "Aku sudah membagi dana itu menjadi 3 keranjang," lapor Devi dalam panggilan video terenkripsi. "Keranjang pertama, 50%. Aku masukkan ke obligasi pemerintah negara maju dan deposit jangka panjang di Kaiman. Aman dan likuid. Keranjang kedua, 30%. Aku likuidasi menjadi emas fisik dan berlian investasi, disimpan di brankas non-bank di Singapura. Dan yang paling menarik." Devi berhenti sejenak. Senyum bangga terpancar di wajahnya. "Keranjang ketiga, 20%. Aku konversikan menjadi cryptocurrency terdesentralisasi. Bukan Bitcoin atau Ethereum yang umum. Ini masuk ke dompet perangkat keras yang kuncinya hanya ada padamu dan aku. Ini adalah aset yang tidak ada di radar siapapun. Risa. Secara legal, uang itu sudah menghilang." Risa bersandar. Lega. Total nilai aset yang diselamatkan Risa mencapai puluhan miliar rupiah. Aman, tersembunyi, dan nyaris kebal hukum. Kerja bagus, Dev. Bima tidak akan pernah bisa melacaknya. Menutup pintu belakang perusahaan. Tugas berikutnya adalah mengamankan benteng terakhir, perusahaannya sendiri. Meskipun Risa yakin klaim 70% saham Bima akan dimentahkan di pengadilan, ia tidak ingin risiko operasional. Menggunakan kedudukannya sebagai direktur utama, Risa mengeluarkan memo internal mendadak. Memo tersebut mengumumkan, audit keuangan internal mendalam, yang dipicu oleh kekhawatiran atas
proyek investasi fiktif yang merugikan. Selama audit ini berlangsung, semua pengeluaran di atas 50 juta rupiah akan dibekukan, dan akses ke beberapa sistem keuangan eksekutif akan dibatasi sementara waktu, termasuk akses oleh Direktur Bima, bunyi memo itu. Bima, yang pagi itu sibuk di firma Suryadi untuk menandatangani gugatan cerainya, hanya akan melihat memo itu sebagai gangguan kecil dari istri bodohnya. Dia tidak akan sadar bahwa memo itu bukan audit, melainkan kunci yang mengunci dirinya keluar dari semua sistem keuangan perusahaan yang Risa kendalikan. Membersihkan rekening operasional Bima. Risa dan Devi kemudian fokus pada rekening harian Bima. Mereka ingin Bima merasakan kepahitan sejak hari pertama. Rekeningnya terlihat stabil, tapi dia menarik uang tunai besar kemarin. Mungkin untuk membayar Suryadi, kata Devi. Kosongkan itu, perintah Risa. Buat terlihat seperti ada masalah ban. Sebuah penarikan besar yang tertunda, atau transfer pajak yang salah tempat. Jangan ambil semuanya, Dev. Tinggalkan cukup untuk dia beli kopi dan bensin, tapi tidak cukup untuk dia hidup selama seminggu. Devi mengalihkan sisa uang yang terdeteksi ke dalam rekening penampung dengan alibi yang masuk akal. Pembayaran asuransi properti yang terlambat dan biaya hukum untuk properti Bali yang fiktif. Ketika Bima memeriksa rekeningnya hari itu, ia akan melihat saldo yang rendah, yang akan ia anggap sebagai likuiditas sementara. Bima terlalu fokus pada potensi miliaran yang ia harapkan dari perceraian, sehingga ia akan mengabaikan kekurangan kecil di rekening hariannya. Surat permintaan maaf palsu. Sementara Devi menekan tombol terakhir untuk transfer dana, Risa menulis email terakhir kepada Bima, yang dijadwalkan terkirim pada sore hari. Ini adalah alibi terakhirnya. Subjek, maafkan aku, sayang. Isi, Bima, aku merasa sangat bersalah atas ketegangan antara kita. Aku harus pergi sebentar, mencari ketenangan. Aku butuh ruang untuk berpikir. Aku pergi ke villa di puncak, sendiri. Aku janji akan kembali. Jangan khawatir, aku akan selalu mencintaimu. Risa menggunakan nama villa keluarga yang jarang mereka kunjungi. Ini akan membuat Bima percaya Risa sedang emosional dan rentan, dan yang terpenting, Risa berada di tempat yang dapat dijangkau, sehingga Bima tidak akan segera panik mencari tahu kemana ia pergi. Email ini adalah hadiah perpisahan yang manis sebelum bom finansial meledak. Waktu tunggu. Pukul 1 siang. Risa tahu Bima seharusnya sudah meninggalkan kantor pengacaranya. Gugatan cerai sudah didaftarkan, dan pengacara Bima sudah menyiapkan faks pembekuan aset yang akan dikirim ke semua bank. Risa menghela napas. Namun, yang akan mereka temukan adalah daftar aset yang kosong, dan rumah mewah itu sudah resmi berpindah tangan. Risa mengangkat gelasnya yang berisi sparkling water ke arah Devi di layar laptop. Untuk awal yang baru. Dan untuk hukuman yang setimpal, balas Devi. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Risa mematikan laptopnya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Menunggu Bima kembali ke rumah kosong itu dan menghadapi kenyataan bahwa ia telah mencoba merampok wanita yang justru lebih pintar, lebih cepat, dan jauh lebih kejam darinya. Hari 8. Jumat sore aroma kemenangan yang menyesatkan. Bima melangkah keluar dari lobi firma hukum Suryadio Partners dengan senyum puas yang nyaris tidak bisa ia sembunyikan. Gugatan cerai resmi telah didaftarkan. Ia telah mengamankan semua dokumen, memastikan klaimnya atas properti mewah Pondok Indah dan saham mayoritas Risa terlihat sah secara hukum di mata pengadilan. Selamat, Pak Bima. Tinggal menunggu proses sidang, dan harta Gonogini itu akan jadi milik Anda, ujar pengacara Suryadi, menjabat tangan Bima. Ini bukan tentang uang, Suryadi. Ini tentang keadilan. Jawab Bima munafik, meskipun ia tahu persis bahwa ini hanya tentang uang. Ia telah memvisualisasikan kehidupan barunya. Wanita yang lebih muda, kebebasan finansial total, dan aset Risa yang akan melipat gandakan kekayaan pribadinya. Bima menyalakan mobilnya, dan saat itulah ponselnya berbunyi. Email dari Risa, subjeknya. Maafkan aku, sayang. Bima tertawa kecil. Tepat waktu. Gumamnya. Risa, wanita cerdas itu, akhirnya menyerah.
Ia membaca email Risa tentang kebutuhan akan ruang untuk berpikir di Villa Puncak. Reaksi Bima bukan iba, melainkan arogansi. Ia melihat ini sebagai konfirmasi bahwa Risa adalah wanita yang lemah secara emosional, persis seperti yang ia harapkan. Kepergian Risa adalah hadiah. Ini berarti ia tidak perlu menghadapi drama, tangisan, atau perdebatan langsung di rumah. Rencana perceraiannya akan berjalan lebih lancar. Dasar perempuan emosional. Bagus, Riz. Nikmati masa tenangmu sebelum kamu kehilangan segalanya. Batin Bima menepis rasa bersalah yang singkat. Mulai menghindari rumah dan rekening yang mencurigakan. Bima memutuskan untuk tidak pulang ke Pondok Indah pada Jumat malam. Ia memilih menginap di apartemennya yang lain di Kuningan, yang selama ini ia gunakan untuk urusan bisnis dan perselingkuhan rahasia. Ia merayakan kemenangan kecilnya dengan beberapa rekan dan seorang wanita muda. Malam itu, ia memeriksa aplikasi perbankan di ponselnya. Saldo di rekening hariannya terasa agak ringan. Ia ingat Devi dan Risa mengatakan ada transfer besar untuk proyek Bali yang fiktif itu. Sial, uangnya keluar terlalu banyak, gerutu Bima. Rekening operasionalnya hanya tersisa cukup untuk pengeluaran beberapa hari, jauh dari dana operasional yang biasa ia miliki. Dia ingat Devi mengatakan ada masalah transfer pajak yang tertunda. Namun, alih-alih panik, Bima segera menepis kekhawatiran itu. Kenapa aku harus peduli dengan 500 juta rupiah ini? Dalam beberapa bulan, aku akan mendapatkan miliaran dari Risa. Ini pasti hanya masalah ban biasa. Arogansi dan fokusnya pada hadiah yang lebih besar membuatnya buta terhadap peringatan kecil itu. Dia tidak melacak aset utama, karena dia yakin aset itu sudah terkunci dalam gugatan cerainya. Akhir pekan dalam ilusi kemenangan. Sepanjang hari Sabtu dan Minggu, hari ke-9 dan ke-10, Bima hidup dalam ilusi kebebasan yang sebentar lagi akan menjadi permanen. Dia tidak menelepon Risa, hanya mengirim pesan singkat yang dingin. Semoga kamu baik-baik saja di puncak. Aku sibuk. Dia merencanakan pesta besar di Pondok Indah untuk merayakan hidup baru pada hari Senin malam. Pesta itu akan menjadi pengumuman tidak resmi kepada teman-teman sosialitanya bahwa ia telah berpisah dengan Risa, dan bahwa ia telah memenangkan pertempuran finansial. Di sisi lain, Risa di hotelnya, ditemani Devi, memantau setiap pergerakan Bima. Devi telah mengajukan gugatan cerai Risa yang sebenarnya, dengan bukti pengkhianatan Bima, pada hari Sabtu, memastikan bahwa secara hukum, Risa yang memegang kendali atas narasi perpisahan. Gugatanmu sudah didaftarkan, Risa. Kita akan memastikan mereka menerima notifikasi sidang sebelum Bima bisa melangkah jauh dengan gugatannya sendiri, lapor Devi. Bagus, kata Risa. Biarkan dia bermain-main sepanjang akhir pekan. Dia butuh waktu yang cukup lama untuk membangun ilusi ini, Dev. Tanggal penting, Senin sore. Risa tahu Bima akan kembali ke rumah Pondok Indah pada hari Senin, hari ke-11, karena ia merencanakan pesta besarnya di sana. Bima akan pulang pada sore hari untuk mengatur catering dan menghubungi staf rumah yang, tanpa sepengetahuan Bima, sudah dipecat dan dibayar mahal oleh Risa untuk meninggalkan rumah pada hari Jumat pagi. Risa telah mengatur agar pengacara Bima menerima surat peringatan keras dari pengacara Risa yang baru pada hari Senin pagi, yang berisi salinan bukti bahwa Bima telah menandatangani persetujuan penjualan rumah, dan bahwa Risa akan melancarkan gugatan balik dengan tuduhan penipuan. Namun, Risa ingin kejutan besar itu terjadi secara fisik, di lokasi yang paling Bima cintai dan banggakan. Pukul 5 sore, Senin. Itu adalah waktu yang Risa tetapkan untuk pendaratan kembali Bima di rumah mewah yang kini telah menjadi panggung kehancurannya. Risa hanya perlu menunggu 1 hari lagi, menunggu Bima pulang, berharap melihat istri yang lemah, tetapi malah disambut dengan rumah yang telah dicuri, sama seperti ia mencoba mencuri kebahagiaan dan kekayaan Risa. Hari 9, Sabtu, dan hari 10, Minggu akhir pekan yang kontras. Sementara Risa menikmati hidangan penutup yang lezat di kamar hotelnya di bawah pengawasan Devi, Bima menjalani akhir pekan terburuk sekaligus terbaik dalam hidupnya. Terbaik karena ia merasa bebas dari ikatan pernikahan yang ia anggap membatasi.
Terburuk karena saldo rekening hariannya yang semakin menipis mulai mengganggu konsentrasinya. Di Pondok Indah, keheningan rumah itu semakin pekat. Staf rumah tangga, yang dibayar Risa untuk mengambil cuti panjang mendadak, telah pergi sejak Jumat pagi. Bima tidak menyadari ketidakhadiran mereka. Dia bahkan tidak sempat melihat ke garasi, yang kini hanya diisi oleh mobil vintage miliknya yang jarang ia gunakan. Ia terlalu asyik di apartemen Kuningan, sibuk menyusun daftar tamu untuk pesta kebebasan yang akan diadakan Senin malam. Sudut pandang Bima, arogansi dan kepastian. Bima merasa perpisahan ini berjalan terlalu mudah. Ia mengira Risa, si wanita karir yang sensitif, pasti sedang menangis di Villa Puncak, meratapi pernikahan yang hancur. Ini adalah yang terbaik. Drama minimal, keuntungan maksimal. Ia bahkan sesekali menyeringai kepada teman-temannya di telepon. Risa butuh waktu sendiri, kalian tahulah, dia sensitif. Kata Bima kepada seorang kolega sambil menyesap single malt. Aku sudah mengajukan berkas. Dia akan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, dan aku akan mendapatkan kembali kendali penuh atas semua asetku. Bima yakin 17 miliar rupiah dari rumah mewah Pondok Indah sudah aman di bawah gugatan cerainya, yang akan ia kunci dengan perintah pembekuan aset pada hari Senin pagi. Ia juga yakin saham Risa akan jatuh ke tangannya. Kecurigaan kecil tentang transfer dana yang hilang 500 juta rupiah, hanya ia anggap sebagai pengorbanan kecil untuk mendapatkan jackpot puluhan miliar. Sudut pandang Risa, kontrol total dan persiapan gugatan balik. Sementara Bima mabuk dalam arogansi, Risa dan Devi sedang memastikan setiap detail gugatan balik mereka sempurna. Kita tidak mengajukan cerai berdasarkan harta gono gini, Risa. Kita mengajukan cerai berdasarkan pengkhianatan dan upaya penipuan, tegas Devi, meninjau dokumen di laptopnya. Gugatan Risa mencakup bukti persetujuan penjualan, salinan dokumen persetujuan penjualan rumah Pondok Indah yang ditandatangani Bima, yang membuktikan Risa bertindak secara legal. Bukti penggelapan, bukti bahwa Bima telah mencoba memanipulasi kepemilikan saham perusahaan Risa. Bukti pengkhianatan, bukti adanya komunikasi Bima dengan Suryadio Partners tentang rencana perceraian rahasia dan perampasan aset, foto-foto di bab 1. Risa tidak ingin uang Bima, ia ingin reputasi Bima hancur. Pastikan notifikasi gugatan kita sampai ke kantor Bima sebelum dia tiba di rumah pada hari Senin, Dev. Aku ingin dia merasakan tekanan hukum sebelum dia merasakan kehancuran fisiknya, kata Risa. Risa menghabiskan sisa akhir pekan itu dengan memutus semua kontak personalnya yang terhubung dengan Bima. Ia menutup akun media sosial bersama, mengubah nomor ponsel lamanya, dan mengirim email formal kepada Dewan Direksi perusahaannya, mengumumkan cuti panjang tak terhingga, dan menyerahkan kendali penuh kepada wakil yang ia percaya, yang sudah ia siapkan, terpisah dari Bima. Pukul 11 malam, Minggu, Risa berdiri di depan jendela hotel, melihat gemerlap kota Jakarta. Di suatu tempat di sana, Bima sedang menikmati malam terakhirnya sebagai pria kaya dan berpengaruh. Risa tersenyum getir. Dia pasti merindukan kemewahan Pondok Indah. Dia akan pulang besok, Dev, kata Risa. Dan dia akan menyadari bahwa bukan hanya pernikahannya yang mati, tapi seluruh fondasi kehidupannya telah diratakan dengan tanah, balas Devi. Risa hanya perlu menunggu beberapa jam lagi. Jam-jam yang terasa hening dan menakutkan, seperti keheningan yang mendahului badai besar. Keheningan yang hanya akan dipecahkan oleh tangisan putus asa Bima. Hari 11, Senin sore pendaratan kembali sang raja yang terlupakan. Pukul 17. Bima memacu mobilnya, mobil vintage yang ia simpan di apartemen Kuningan, menuju rumah mewah Pondok Indah. Hari ini adalah hari besarnya. Dia baru saja bertemu pengacaranya, Suryadi, yang memberitahu bahwa semua dokumen pembekuan aset sudah dikirim ke bank-bank. Dalam hitungan jam, kekayaan Risa akan aman di bawah pengawasannya. Malam ini, ia akan merayakan kemenangan kecilnya, meskipun Risa sedang merajuk di puncak. Saat ia berbelok memasuki kompleks perumahan, Bima merasakan kelegaan yang dingin. Begitu melewati gerbang, ada yang terasa salah. Gerbang rumah mereka terbuka sedikit, dan biasanya,
Mobil mewah Risa, SUV hitam atau sport coupe miliknya, akan terparkir di garasi yang terlihat dari jalan. Hari ini, garasi itu tampak kosong. Bima mengerutkan kening. Risa pasti menyuruh supir mengirim mobil-mobil itu ke puncak. Gumamnya, meskipun itu tidak masuk akal. Ia memarkir mobilnya dan berjalan menuju pintu utama yang besar. Keheningan menyambutnya, bukan keheningan damai, melainkan keheningan yang menakutkan dan mati. Tidak ada suara dentingan piring dari dapur, tidak ada suara langkah kaki Art, tidak ada suara air dari kolam renang. "Halo? Ada orang di rumah?" Bima memanggil. Suaranya bergema aneh di keheningan. Ia membuka pintu dan melangkah masuk ke ruang tamu utama. Detak jantung Bima segera berubah dari santai menjadi pukulan drum yang kacau. Ruang tamu, yang biasanya dipenuhi sofa Italia berlapis bludru mahal, meja kopi marmer Carrara, dan karpet persia tebal, kini kosong melompong. Lantai kayu yang mengilap memantulkan cahaya matahari sore yang dingin. Hanya ada jejak-jejak berupa noda debu kecil berbentuk persegi yang menunjukkan di mana perabotan itu pernah berdiri. Bima berdiri mematung. Matanya menyapu dinding. Lukisan Picasso yang mereka beli di pelelangan. Hilang. Patung perunggu di sudut. Hilang. Vas-vas keramik dinasti Ming. Hilang. Apa-apaan ini? Bima berteriak. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Ia berlari ke dapur. Dapur yang dilengkapi peralatan stainless steel premium dari Jerman kini sunyi. Semua peralatan makan, koleksi kristal, bahkan kulkas besar itu, kosong, bersih, dan nyaris steril. Hanya tersisa kompor tanam dan beberapa perabot yang menempel di dinding. Kepanikan mulai menyeruak. Ini bukan ulah Risa yang merajuk. Ini terlalu terorganisir. Bima mulai berpikir liar. Perampokan besar? Penculikan? Dia bergegas menaiki tangga spiral ke kamar utama mereka. Di sana, pemandangan itu lebih menyayat hati. Lemari pakaian custom Risa terbuka lebar, dan isinya ludes. Lemari pakaiannya sendiri juga hampir kosong, hanya menyisakan beberapa setelan jas lama dan sepatu yang tidak disukainya. Meja rias Risa, yang selalu penuh dengan kosmetik mahal, kini hanya menyisakan cermin kusam. Tempat tidur king size mereka hilang. Hanya tersisa bingkai kasur yang tersembunyi di dalam dinding, dan di atas lantai marmer di mana Naka seharusnya berada, ada sebuah kartu pos kecil. Bima meraih kartu pos itu. Itu adalah kartu pos dari Paris, bergambar menara Eiffel yang terang. Di bagian belakang, tulisan tangan Risa yang anggun dan familiar. "Aku pergi lebih dulu. Jangan khawatir. Aku membawa semua yang benar-benar milikku. Kamu hanya punya waktu seminggu untuk menyadari. Bima, permainan telah berakhir." Di bawah tulisan itu, Risa meninggalkan sebuah kunci kecil. Kunci itu adalah kunci brankas bank di mana Bima menyimpan dokumen pribadi, yang selama ini Risa yakini sudah ia amankan. Kemarahan Bima meluap. Ini bukan penculikan atau perampokan. Ini adalah pembalasan dendam. Risa tahu. Risa tahu segalanya. Dia berlari ke garasi, menarik pintu baja itu terbuka. Dia menghitung. 3 mobil mewah hilang. Hanya tersisa mobil vintage miliknya yang ia bawa hari ini. "Risa, bajingan, kau tidak akan bisa melakukan ini." Bima meraung ke rumah kosong itu. Dia segera mengambil ponselnya. Tangannya gemetar. Pertama, dia mencoba menelepon Risa. Ponsel Risa tidak aktif. Kedua, dia menelepon Devi, teman dekat Risa. Nomor Devi sudah tidak terdaftar. Bima kemudian menelepon manajer bank pribadinya. "Cek sekarang semua rekening bersama dan rekening Risa. Apakah ada transfer besar atau pembekuan aset?" Tuntut Bima, suaranya serak. Manajer bank, yang sudah diwanti-wanti oleh Devi, menjawab dengan hati-hati. "Mohon maaf, Pak Bima. Rekening bersama Anda sudah ditutup. Ada transfer keluar besar untuk proyek investasi luar negeri yang Anda setujui minggu lalu. Rekening pribadi Ibu Risa itu sudah kosong, Pak. Semua sudah dipindahkan." Kepala Bima terasa berputar. Transfer investasi yang ia setujui?
Surat persetujuan di teras. 17 miliar rupiah. Itu adalah bagian terbesar yang akan ia rampas. Bima menjatuhkan ponselnya ke lantai kayu. Suara benturannya keras dan mematikan. Rumah senilai 17 miliar rupiah itu, yang kini hanya cangkang, dibeli dengan harga diskon, uangnya hilang, dan aset utama lainnya juga menghilang. Semuanya dalam waktu 1 minggu. Bima ambruk di lantai. Kehampaan rumah itu kini mencerminkan kehampaan rekening banknya. Dia histeris. Ia tidak hanya kehilangan istri dan rumahnya. Ia kehilangan segalanya pada wanita yang ia anggap bodoh dan lemah. Dia menjambak rambutnya, menyadari bahwa ia baru saja mengajukan gugatan cerai di mana ia akan menuntut harta Gonogini. Padahal tidak ada harta Gonogini lagi yang tersisa untuk dituntut. Yang tersisa hanyalah utang dan kehinaan. Hari 11. Senin malam titik terendah. Ponsel Bima tergeletak pecah di lantai kayu, mencerminkan pikirannya yang hancur. Dia masih duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Punggungnya bersandar pada dinding telanjang. Keheningan rumah yang luas itu kini menjadi musuh, memperkuat rasa malu dan kemarahannya. Rencana sempurna yang ia susun selama berminggu-minggu telah dibalikan dalam 7 hari oleh wanita yang ia anggap remeh. Bima memaksa dirinya bangkit. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Ia harus menelepon Suryadi, pengacara yang baru saja ia bayar mahal untuk mengajukan gugatan cerai dan pembekuan aset. Ia mengambil ponsel rumah yang ada di dapur. Tetapi telepon itu juga sudah diputus oleh Risa. Ia berlari ke kamar tamu yang tidak terawat dan menemukan ponsel cadangan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi Suryadi. Suryadi, dengarkan aku. Batalkan pembekuan aset. Batalkan gugatan itu. Sekarang. Bima berteriak tanpa basa-basi. Suaranya parau. Di ujung telepon, Suryadi terdengar tenang, tetapi nada suaranya mengandung kekalahan. Pak Bima, saya sudah menduga Anda akan menelepon. Terlambat. Gugatan sudah didaftarkan siang tadi. Dan pembekuan aset, well, itu tidak relevan lagi. Tidak relevan? Apa maksudmu tidak relevan? Kenapa rumahku kosong? Mana Risa? Dia menjual rumahnya. Suryadi, kau harus menghentikannya. Suryadi mendesah panjang. Kami sudah menerima notifikasi dari pengacara Bu Risa. Nama pengacaranya, Wijaya O Partners. Mereka top tier, Pak Bima. Mereka telah mengajukan gugatan cerai balik. Dan yang lebih penting, mereka memberikan bukti kuat. Bukti apa? Bukti persetujuan penjualan rumah di Pondok Indah. Pak Bima, ada tanda tangan Anda di dokumen pengalihan hak. Tanda tangan yang Anda berikan pada hari Minggu, sebagai persetujuan penjualan aset yang katanya, proyek Bali. Selain itu, sertifikat rumah sudah beralih nama sejak Selasa lalu. Rumah itu bukan lagi milik Anda, Pak Bima. Uangnya sudah lenyap dari Indonesia. Bima merasa seperti tertembak di dada. Kertas-kertas yang ia tanda tangani di teras, sambil mendengarkan rayuan genit Risa. Dia tidak membaca. Dia terlalu sombong. Tidak mungkin. Itu penipuan. Aku akan menuntutnya. Bima meraung. Kami sudah memperingatkan Anda, Pak Bima. Dia memiliki bukti sah, legal, dengan tanda tangan Anda. Kami juga menerima foto-foto. Foto draft gugatan cerai Anda. Foto rencana kami. Bu Risa tahu setiap langkah Anda sebelum Anda melakukannya. Dia tidak hanya menjual rumah itu. Dia memindahkan semua aset yang Anda coba rampas. Suryadi kemudian menyampaikan pukulan terakhir. Dan Pak Bima, klaim Anda atas saham perusahaan Bu Risa? Dewan Direksi telah mengirim memo hari ini. Akses Anda ke sistem keuangan dibatasi karena audit internal. Secara operasional dan finansial, Anda sudah terkunci. Bima menjatuhkan ponsel itu lagi. Bukan hanya histeris, kini ia dilanda shock yang total. Ia tidak hanya kehilangan harta, ia telah dipermalukan. Ia menyadari Risa adalah dalang yang jauh lebih cerdas dan dingin daripada dirinya. Surat balasan dan kebenaran pahit. Bima teringat kartu pos di kamar tidur utama dan kunci kecil yang ditinggalkan Risa.
Kunci itu pasti untuk brankas pribadi di ruang kerjanya, tempat ia menyimpan folder proyek keadilan, B. Ia merangkak ke ruang kerja. Tangannya gemetar saat membuka brankas tersembunyi. Folder coklat itu masih di sana. Ia membukanya, dan di dalamnya, di atas tumpukan dokumen gugatan cerainya sendiri, tergeletak sebuah amplop tebal dengan nama Risa. Bima merobek amplop itu, menarik keluar lembaran kertas. Itu bukan sekadar surat perpisahan, melainkan dakwaan yang mematikan, ditulis dengan tinta hitam yang rapi. Untuk suamiku, Bima, yang terhormat. Kamu mungkin sedang histeris sekarang. Atau mungkin kamu sedang menuduhku menculik aset. Sayangnya, Bima, kamu tidak diculik. Kamu hanya dipindahkan ke realitas baru, realitas yang kamu ciptakan sendiri. Aku tahu, Bima. Sejak Jumat lalu, aku mendengar bisikanmu, aku melihat dokumenmu. Kamu tidak hanya ingin menceraikanku, kamu ingin meninggalkanku tanpa apa-apa, mengambil kekayaan yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Kamu merencanakan perampokan, bukan perpisahan. Tetapi kamu lupa satu hal, aku bukan wanita bodoh yang kamu nikahi. Aku adalah wanita yang menghasilkan 70% dari kekayaan kita. Kamu buta oleh keserakahanmu, dan kebodohanmu membuatmu menandatangani penjualan rumah kita, rumah 17 miliar rupiah itu, sebagai persetujuan proyek Bali. Itu adalah tanda tangan yang sah. Bima, tidak ada penipuan, hanya permainan yang dimainkan dengan aturanmu sendiri. Mobil, perabotan, rekening investasi, semuanya yang kamu coba klaim sudah aman di bawah kendaliku. Uangnya sudah di luar jangkauanmu. Aku telah mengajukan gugatan cerai yang sebenarnya dengan bukti pengkhianatanmu, bukan gugatan kosong seperti yang kamu ajukan. Kamu tidak akan mendapat apa-apa dariku, selain kehinaan dan tagihan pengacara. Nikmati kehampaan yang kamu tinggalkan di rumah ini. Itu adalah kehampaan yang sama yang kamu rasakan di hatimu. Selamat datang di awal kehidupan barumu yang kosong. Tanda tangan. Risa. Bima meremas surat itu hingga kertasnya robek. Ia menjerit, jeritan kemarahan, penyesalan, dan kesadaran yang teramat pahit. Ia histeris. Ia telah kehilangan rumah, harta, reputasi, dan masa depannya. Semua karena ia meremehkan seorang wanita yang sangat ia yakini bisa ia hancurkan. Di ruangan yang sunyi itu, satu-satunya yang tersisa adalah Bima dan kehancurannya. Rencana pesta besarnya malam itu kini berubah menjadi malam terpanjang dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia adalah raja yang ditelanjangi di istananya sendiri yang telah terjual. 2 bulan kemudian, sidang pertama yang memalukan. 2 bulan telah berlalu sejak Bima mengalami histeria di rumah kosong Pondok Indah. Proses hukum perceraian berjalan cepat dan tanpa ampun. Bima, yang keuangannya luluh lantak, terpaksa berutang pada rekan-rekannya untuk membayar pengacara Suryadi, yang kini enggan bekerja sama karena kasus ini terlalu memalukan. Sidang pertama perceraian itu diadakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Risa hadir, didampingi oleh Devi dan tim Wijaya O Partners, tampil anggun dalam setelan blazer putih gading. Bima masuk ke ruang sidang, terlihat kuyu dan jauh dari citra karismatiknya yang dulu. Ia kehilangan berat badan, dan matanya menunjukkan kelelahan akibat tidur yang gelisah. Hakim membuka sidang, dan Bima segera mengajukan gugatan balik, menuduh Risa melakukan penipuan dan penggelapan aset bersama. Pengacara Risa berdiri, tenang dan profesional. Yang mulia, kami menolak semua tuduhan. Kami memiliki bukti otentik di mana Tuan Bima telah menandatangani persetujuan penjualan aset yang dimaksud, yaitu properti di Pondok Indah, pada tanggal yang tertera dalam dokumen. Tanda tangan tersebut sah, dan dana penjualan telah dialihkan secara legal. Kemudian, pengacara Risa menyajikan bukti pamungkas. Salinan foto-foto draft gugatan cerai Bima yang bocor dan rencana perampasan aset yang telah disiapkan Bima. Bukti itu menunjukkan bahwa Bima telah merencanakan pengkhianatan finansial ini. Faktanya, Yang Mulia, lanjut pengacara Risa, klien kami, Ibu Risa, telah bertindak defensif, mengamankan aset yang ia bangun dengan usahanya sendiri, sebelum Tuan Bima sempat melancarkan niat jahatnya.
Kami menuntut cerai berdasarkan pengkhianatan dan upaya penipuan. Tuan Bima tidak berhak atas sepeser pun harta Gonogini, karena harta tersebut telah dipindahkan ke aset yang tidak terikat oleh hukum Indonesia, sebelum gugatan Tuan Bima didaftarkan. Bima mencoba membela diri, berteriak bahwa ia ditipu. Tetapi ia tidak memiliki bukti yang meyakinkan, hanya amarah. Hakim, setelah meninjau semua dokumen, menunda sidang, tetapi udara di ruangan itu sudah dipenuhi kemenangan Risa dan kekalahan Bima yang memalukan. Nasib Bima, kejatuhan reputasi. Kabar tentang kejatuhan Bima segera menyebar di kalangan sosialita dan dunia properti. Bima bukan hanya gagal menceraikan istrinya dengan keuntungan, ia juga kehilangan aset terbesar dan reputasinya. Rekan-rekan bisnisnya menjauh, takut terlibat dalam kekacauan finansial dan hukum yang ia ciptakan. Proyek-proyek propertinya mengalami kemacetan karena ia tidak lagi memiliki modal untuk menjamin pinjaman. Ia terpaksa menjual mobil vintage terakhirnya dan pindah dari apartemen Kuningan ke apartemen sewaan yang sederhana. Bima yang dulu sombong dan berkuasa kini menjadi bahan gosip dan lelucon di lingkaran sosial yang sama yang dulu memujanya. Ia memulai kembali dari nol, tetapi bukan dari nol finansial yang penuh janji, melainkan dari nol reputasi dan kehinaan. Awal yang baru bagi Risa. Sementara Bima hancur, Risa terbang. Ia dan Devi terbang ke Zurich, Swiss, beberapa hari setelah sidang. Risa tidak lagi ingin tinggal di Indonesia. Ia memutuskan untuk melebarkan sayap perusahaannya dan mengelola kekayaannya yang kini aman di perbankan internasional. Risa berdiri di teras sebuah villa kecil, tetapi elegan, di tepi danau Zurich. Udara dingin dan bersih, sangat kontras dengan polusi Jakarta yang padat. Ia tidak lagi mengenakan gaun malam mewah. Ia memakai sweater kasual yang nyaman dan celana panjang yang pas. Devi, yang kini menjadi mitra bisnis utamanya, mendekat dengan 2 cangkir teh hangat. Laporan dari Jakarta. Suryadi akhirnya mengundurkan diri sebagai pengacara Bima. Mereka akan menerima gugatanmu, Risa. Perceraianmu akan final bulan depan, tanpa pembagian aset. Bima tidak mendapatkan apa-apa. Risa mengangguk. Tutup bab itu. Dev, aku tidak ingin mendengar namanya lagi. Lalu, apa rencanamu sekarang? Tanya Devi, tersenyum. Risa menatap danau yang tenang, di mana angsa-angsa berenang dengan damai. Aku akan membangun kembali, Dev. Perusahaan kita akan berkembang secara global. Aku punya uang, aku punya keahlian, dan yang terpenting, aku punya kebebasan. Aku tidak lagi harus berpura-pura mencintai pria yang mencoba merampokku. Dia mengeluarkan kunci kecil yang ia temukan di ruang kerja Bima. Kunci brankas tempat Bima menyimpan rahasianya. Kunci itu kini tidak berguna. Dengan senyum damai, Risa melemparkannya ke danau Zurich. Suara percikan kecil itu adalah suara terakhir dari masa lalunya yang beracun. Permainan telah berakhir, dan Risa telah memenangkan segalanya. Bukan hanya asetnya, tetapi juga dirinya sendiri. Ia menemukan kekejaman dan kecerdasan yang ia butuhkan untuk bertahan hidup, dan ia siap untuk babak baru yang ia tulis sendiri.